Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kaum muslimin jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah senantiasa kita bersyukur, demikian juga menyanjung Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang kita rasakan, yang ada pada diri kita, karena semuanya itu merupakan anugerah dan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min nikmatin faminallah. Nikmat apa saja yang ada pada diri kalian, maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara bentuk mensyukuri nikmat tersebut, maka kita gunakan nikmat dalam ketaatan, sebagaimana yang kita lakukan pada malam hari ini. Kita duduk sebentar, menyisihkan sebagian waktu kita setelah melaksanakan sholat maghrib sambil menunggu sholat isya, maka kita duduk sebentar untuk mempelajari agama kita. Dan ini termasuk jalan termudah untuk masuk ke dalam surga. Maka para ulama katakan, ashalu tariqin ilal jannah thalabul ilm. Jalan yang paling mudah menuju ke surga adalah dengan menuntut ilmu, ngaji, belajar, duduk sebentar. Maka ini di antara cara kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Nabi ingatkan, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang dia berjalan dalam rangka untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju ke surga. Dan tidak ada seorang pun dari kita yang tidak ingin masuk ke dalam surga. Maka di antara jalan yang paling mudah mengantarkan kita ke dalam surga adalah dengan ngaji, dengan belajar atau menuntut ilmu. Baik jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tadi disampaikan, tema kajian kita malam hari ini terkait 3 orang yang merugi. Hal ini berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad. Maka Jabir bin Abdullah beliau mengatakan, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam raqal mimbar. Nabi suatu ketika pernah naik di atas mimbar. Falamma raqa ad-darajatal ula, maka ketika Nabi naik di tingkat mimbar yang pertama, faqala amin, maka beliau mengucapkan amin. Thumma raqa tsaniyah faqala amin. Kemudian Nabi naik di tingkat mimbar yang kedua dan mengatakan amin. Thumma raqa tsalitsah faqala amin. Kemudian Nabi naik di anak tangga dari mimbar yang ketiga, beliau mengucapkan amin. Qalu, maka para sahabat mereka bertanya, ya Rasulullah, sami'naka taqulu amin thalatha marrat. Wahai Rasulullah, kami mendengar engkau mengucapkan amin sebanyak 3 kali. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, falamma raqitu darajatal ula ja'ani Jibril sallallahu alaihi wasallam. Ketika aku naik di mimbar tingkat yang pertama, maka malaikat Jibril datang kepada aku. Faqala, dan dia mengatakan, syakiya abdun adraka Ramadan fansalahu minhu walam yughfar lahu. Sungguh celaka seseorang bertemu dengan bulan Ramadan, kemudian bulan Ramadan berlalu darinya, walam yughfar lahu, dan dia belum mendapatkan ampunan. Fakultu amin, kemudian aku mengucapkan amin. Thumma qala, kemudian malaikat Jibril mengatakan yang kedua, syakiya abdun adraka walidayhi au ahadahuma
falam yudkhilahul jannah. Sungguh celaka seseorang yang mendapati kedua orang tuanya masih hidup atau salah satu dari keduanya, falam yudkhilahul jannah, namun kesempatan itu tidak bisa memasukkan dia ke dalam surga. Fakultu amin, maka kata Nabi, aku mengucapkan amin. Thumma qala, kemudian yang ketiga malaikat Jibril mengatakan, syakiya abdun dzukirta anhu wa lam yusalli alaihi. Sungguh celaka seseorang apabila namamu wahai Nabi Muhammad disebut, kemudian dia tidak bersolawat kepadamu. Fakultu amin, maka aku mengucapkan amin. Kaum muslimin jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka di dalam hadis ini menjelaskan 3 orang yang celaka atau 3 orang yang merugi, yaitu orang-orang yang mereka didoakan oleh malaikat Jibril dengan kecelakaan dan diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tahu doa malaikat adalah doa yang mustajab, apalagi yang mengaminkannya Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mendoakan malaikat yang paling mulia malaikat Jibril, yang mengaminkannya manusia yang paling mulia, Nabi yang paling mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tentu doa ini adalah doa yang sangat mustajab. Oleh karena itu di antara doa malaikat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan dalam hadisnya yang sahih, ma min abdin atau ma min yaumin yusbihu fihil ibad illa malakani yang zilan. Tidaklah ada suatu hari ketika berada di pagi hari seorang hamba, maka ada 2 malaikat yang turun. Yaqulu ahaduhuma, malaikat yang pertama maka dia berdoa, Allahumma a'ti mumfikon khalafa, ya Allah berikanlah ganti kepada orang yang berinfak pada hari ini. Wa yaqulul akhar, maka malaikat yang kedua mengatakan, Allahumma a'ti mumsikan talafa, ya Allah berikanlah kerusakan kepada orang yang dia tidak mau berinfak pada pagi hari ini. Maka di dalam hadis ini setiap paginya ada 2 malaikat yang turun mendoakan kebaikan untuk siapa? Orang yang dia menginfakkan sebagian hartanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala dan mendoakan keburukan untuk orang yang dia menahan hartanya. Maka makna talafan itu rusak, bisa jadi hartanya rusak sehingga dia tidak bisa menikmatinya, atau hatinya yang rusak sehingga dia condong kepada berbagai keburukan. Maka hadis ini dalil yang menunjukkan dianjurkan seorang yang dia berinfak, bersedekah, mengeluarkan hartanya setiap hari. Maka mana yang lebih baik, infak bulanan atau harian? Maka secara umum jawabannya infak setiap hari. Kenapa? Orang yang dia berinfak setiap hari, mengeluarkan hartanya setiap hari, maka didoakan kebaikan oleh malaikat. Allahumma a'ti munfikon khalafa, ya Allah berikanlah ganti kepada orang yang berinfak pada hari ini, dan ganti Allah jauh lebih baik dari apa yang kita keluarkan. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu, apa saja yang kalian keluarkan maka Allah akan ganti. Jadi apa saja yang kalian keluarkan, kalian infakkan berupa kebaikan, maka Allah akan menggantinya. Maka sekali lagi banyak kita dapati dalil yang menunjukkan terkadang malaikat mereka mendoakan kebaikan untuk siapa? Untuk orang-orang mukmin, untuk orang-orang soleh, dan mendoakan keburukan untuk orang-orang kafir. Demikian juga orang-orang yang dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di dalam hadis ini yang mendoakan adalah malaikat yang paling mulia, malaikat Jibril, dan yang mengaminkan adalah Nabi yang paling mulia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang merugi, orang yang celaka? Yang pertama, kata malaikat Jibril, syakiya abdun, sungguh celaka seseorang
adraka Ramadan, dia bertemu dengan bulan Ramadan, fansalakha minhu wa lam yughfar lahu. Kemudian dia melewati bulan Ramadan tersebut belum mendapatkan ampunan. Maka bertemu dengan bulan Ramadan adalah nikmat yang luar biasa. Ini nikmat yang luar biasa. Oleh karena itu disebutkan oleh Thalha bin Ubaidillah radhiyallahu taala anhu, salah seorang sahabat yang dijamin masuk ke dalam surga. Maka beliau pernah bermimpi, atau beliau menceritakan ada dua orang yang dia sama masuk ke dalam agama Islam. Kemudian orang yang pertama dia lebih rajin beribadah kepada Allah dan berjihad di jalan Allah, kemudian meninggal dunia syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setahun berikutnya orang kedua sahabatnya dia meninggal dunia, bukan karena berjihad di jalan Allah tapi meninggal biasa. Kemudian ketika itu Thalha bin Ubaidillah mimpi, maka malaikat yang ada di surga dia keluar dan mempersilahkan orang yang kedua untuk masuk ke dalam surga terlebih dahulu. Padahal apa? Dia meninggal dunia bukan karena berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, tapi dipersilahkan masuk ke dalam surga terlebih dahulu baru orang yang sahabatnya yang pertama. Maka Thalha bin Ubaidillah menceritakan hal ini kepada para sahabat dan disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena para sahabat heran, kok bisa orang yang dia syahid meninggal dunia di jalan Allah ternyata dia kedudukannya kalah dibandingkan orang yang meninggal dunia biasa saja. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukankah orang yang kedua ini telah hidup setelah orang yang pertama selama 1 tahun? Qala na'am, dia mengatakan iya. Bukankah dia mendapati bulan Ramadan dan berpuasa di bulan Ramadan? Maka para sahabat mengatakan iya. Bukankah orang ini telah mendapati solat ini dan itu sehingga dia memperbanyak solatnya? Maka para sahabat juga mengatakan iya. Sesungguhnya kedudukan keduanya itu jaraknya seperti langit dan bumi. Artinya orang yang kedua yang dia hidup setahun dan dia berjumpa dengan bulan Ramadan, dia berpuasa di situ, dia manfaatkan dengan sebaik-baiknya, maka kedudukannya lebih tinggi dibandingkan orang yang meninggal dunia syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka hadis ini dalil yang menunjukkan nikmat yang besar apabila seorang muslim dia bertemu dengan bulan Ramadan. Dia bisa berpuasa di situ mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu tidak heran apabila malaikat Jibril mengatakan syaqiya abdun, sungguh celaka seseorang bertemu dengan bulan Ramadan kemudian berlalu enggak dapat ampunan. Kenapa? Di bulan Ramadan banyak keutamaannya. Banyak amal-amal soleh yang akan mendatangkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan adalah bulan istimewa. Nabi SAW belum mengatakan atakum Ramadan sahrun mubarak, telah datang kepada kalian bulan Ramadan sahrun mubarak, bulan yang mubarak, bulan yang diberkahi. Makna berkah itu sesuatu yang baik dan menetap. Maka kenapa bulan Ramadan itu dikatakan sahrun mubarak? Karena banyak kebaikannya. Karena banyak kebaikannya. Di antaranya bulan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menurunkan Al-Qur'an. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an di situ. Al-Qur'an Allah turunkan untuk apa? Hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Maka apabila seorang dia menginginkan hidayah, menginginkan petunjuk, maka asalnya dari Al-Qur'an. Wa bayyinatin minal huda, dan penjelas dari petunjuk tadi. Wal furqan, demikian juga Al-Qur'an adalah pembeda. Orang apabila mempelajari Al-Qur'an dengan benar, maka dia akan tahu mana yang baik, mana yang buruk. Maka ini keistimewaan bulan Ramadan. Allah pilih sebagai bulan diturunkannya Al-Qur'an, yaitu apa? Awal permulaan Al-Qur'an dari Lauful Mahfud ke Baitul Izzah, langit yang ada di dunia. Adapun setelah itu turun kepada Nabi SAW
melalui malaikat Jibril berangsur-angsur selama 23 tahun. Adapun turun dari Lauful Mahfud ke Baitul Izzah yang ada di langit dunia dipilih di bulan Ramadan. Oleh karena itu pada bulan Ramadan ada Lailatul Qadar. Itulah waktu di mana Allah menurunkan Al-Qur'an. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an pada malam yang penuh dengan keberkahan, yaitu malam Lailatul Qadar. Oleh karena itu ini keistimewaan. Dan Allah katakan Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Jadi Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan. Maknanya ibadah yang dilakukan seseorang bertepatan dengan Lailatul Qadar lebih baik 1000 bulan dibandingkan ibadah yaitu dibandingkan ibadah selama 1000 bulan yang tidak ada Lailatul Qadarnya. Nah, ini makna Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Dan ini kekhususan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada Lailatul Qadar pada umat-umat sebelumnya. Maka ini penuh ampunan. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "As-shalawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ati wa ramadhanu ila ramadhana mukaffiratun lima bainahunna idajtunibat al-kabair." Salat 5 waktu, satu Jumat ke Jumat berikutnya, satu Ramadan ke Ramadan berikutnya, bisa menghapuskan dosa di antara keduanya. Idajtunibat al-kabair, apabila seorang dia menjauhi dosa besar. Maka hadis ini dalil yang menunjukkan amal soleh, di antaranya sholat 5 waktu, ibadah di hari Jumat, demikian juga amal soleh yang dikerjakan di bulan Ramadan bisa menghapuskan dosa. Bisa menghapuskan dosa. Oleh karena itu kalau orang bertemu dengan bulan Ramadan kemudian berlalu dan dia tidak mendapatkan ampunan, maka sungguh celaka, sungguh merugi orang yang demikian. Karena bulan Ramadan apabila dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya bisa menghapuskan dosa. Dosa apa yang dimaksud? Ada 2 pendapat di kalangan para ulama. Jadi puasa yang dilakukan di bulan Ramadan itu bisa menghapuskan dosa, sebagaimana sabda Nabi misalkan, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi." Siapa yang puasa di bulan Ramadan karena iman, meyakini kewajibannya, wahtisaban, berharap pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dambi, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dosa apa yang dimaksud? Ada 2 pendapat. Yang pertama, dosa yang diampuni adalah as-saghair, dosa-dosa kecil. Dan ini pendapat jumhur atau mayoritas para ulama. Ini pendapat mayoritas para ulama, di antara yang dinukil oleh An-Nawawi rahimahullah, demikian juga oleh Ibnu Abdul Bar, demikian juga oleh Ibnu Rajab dalam Jami'ul Ulum wal Hikam. Maka mereka mengatakan, mayoritas para ulama berpendapat, bahkan dinukil ijma akan masalah ini, ketika disebutkan amal soleh bisa menghapuskan dosa, dosa yang dimaksud adalah as-saghair, dosa-dosa kecil. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, ini pendapat sebagian ulama, bahwasanya dosa yang dihapuskan dengan puasa Ramadan bisa dosa kecil dan dosa besar, baik itu as-saghair ataupun al-kabair. Ini pendapat sebagian ulama, di antaranya Ibnu Hazm, demikian juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Namun wallahu a'lam bissawab, dalam masalah ini pendapat yang lebih tepat insyaallah adalah pendapat jumhur, pendapat mayoritas para ulama. Oleh karena itu Ibnu Rajab menyebutkan ulama yang berpendapat suatu amal soleh apabila dia disebutkan bisa menghapuskan dosa, masuk di sana dosa besar, maka ini pendapat yang syadz. Maka ini pendapat yang syadz, pendapat yang ganjil. Nah, dosa besar hanya bisa dihapuskan dengan apa? Dihapuskan dengan taubat. Jadi apabila seorang dia melakukan dosa besar, maka dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi al-kabair la turtafa'u illa bitaubah. Dosa besar tidak mungkin dihapuskan kecuali dengan taubat. Maka ketika disebutkan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi, siapa yang puasa di bulan Ramadan karena iman dan berharap pahala, akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Dosa apa yang dimaksud? Dosa kecil.
Dan dosa kita banyak. Dosa kita banyak. Oleh karena itu, Ramadan adalah kesempatan emas bagi kita untuk mendulang pahala, untuk berusaha menghapus dan menggugurkan dosa-dosa kita. Demikian juga Nabi katakan, man qoma ramadhana, siapa yang dia sholat di bulan Ramadan, yaitu sholat tarawih, imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi, karena iman dan berharap pahala akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Maka puasa bisa menghapus dosa, sholat tarawih bisa menghapus dosa. Demikian juga ketika seorang berada di 10 hari terakhir bulan Ramadan, dia beribadah kemudian bertemu dengan Lailatul Qadar, maka tatkala dia sholat atau beribadah bisa menghapuskan dosa. Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Siapa yang dia sholat pada malam Qadar atau Lailatul Qadar karena iman dan berharap pahala, niscaya akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Maka di sini kita tahu bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan yang istimewa, bulan yang mulia. Bahkan para ulama dulu 6 bulan atau setengah tahun sebelum masuk bulan Ramadan berdoa supaya dipertemukan dengan bulan Ramadan. Kemudian setengah tahun setelahnya atau 6 bulan setelahnya mereka berdoa supaya amal soleh yang mereka lakukan di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tatkala seorang dia dalam hal ini bersemangat, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan Ramadan, maka demikian juga dia akan mendapatkan kebaikan, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi taufik yang Allah berikan kepada kita untuk bisa beribadah di bulan Ramadan itu berbanding lurus dengan kesiapan kita tatkala bertemu dengan bulan Ramadan. Jadi kalau kita persiapkan dengan sebaik-baiknya sebelum masuk bulan Ramadan, insya Allah kalau Allah takdirkan kita bertemu dengan bulan Ramadan, dan kita berharap demikian, Allah akan berikan taufik kepada kita bisa memanfaatkan bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Kemudian para ulama menjelaskan ada 3 orang yang merugi ketika bertemu dengan bulan Ramadan. Yang pertama, bertemu dengan bulan Ramadan namun tidak semangat ibadah, biasa-biasa saja. Nah, ini orang yang merugi. Oleh karena itu Nabi SAW kaitkan diampuni dosa karena puasa karena ihtisab. Jadi man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Siapa yang dia berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan ihtisab. Ihtisab itu berharap pahala. Dan seorang kalau dia berharap pahala dari Allah, dia akan semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak malas, tidak loyo, karena dia ada sesuatu yang diharapkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka termasuk orang yang merugi apabila mensikapi bulan Ramadan seperti bulan yang lain. Oleh karena itu disebutkan oleh salah seorang sahabat, kalau nggak salah yaitu Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, la taj'al yauma shaumika ka yauma fitrika. Janganlah engkau menjadikan, atau la taj'al yauma shaumika wa yauma fitrika sawa. Janganlah engkau menjadikan hari puasa dan hari tidak puasamu sama saja. Mau puasa mau tidak sama saja, mau bulan Ramadan atau tidak sama saja, sama-sama malasnya. Ini orang yang dia tidak semangat, dan ini orang yang merugi. Ini meskipun dia ibadah tapi tidak beribadah dengan semangat, ya tentu beda. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala sangat tahu hati kita. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala sangat tahu kesungguhan kita. Dan apabila seorang dia bersungguh-sungguh, Allah akan berikan kemudahan. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang bersungguh-sungguh di jalan kami, kami akan tunjukkan jalan kami. Maka orang yang dia bersungguh-sungguh menyambut bulan Ramadan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan dimudahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa may yataharra al khaira yu'tah. Siapa yang bersungguh-sungguh mencari kebaikan, Allah akan beri. Allah akan beri. Maka
Yang pertama, orang yang merugi ketika bulan Ramadan gak semangat ibadah. Yang kedua, orang tersebut adalah orang yang dia termasuk orang yang merugi apabila waktunya diisi dengan perbuatan sia-sia. Jadi dia puasa namun waktunya diisi dengan perbuatan sia-sia, berteriak-teriak ya, atau ngomong yang sia-sia, maka ini orang yang merugi. Karena setiap waktu yang kita hadapi atau yang kita berada di bulan Ramadan itu waktu yang sangat berharga. Bahkan setiap detiknya waktu yang sangat berharga, maka jangan disia-siakan. Oleh karena itu ketika ada orang yang dia misalkan ngajak kelahi kita, kata Nabi, fakul inni shaim, katakan aku sedang puasa. Maka jangan sampai ketika masuk bulan Ramadan orang puasa dia teriak-teriak. Maka ini termasuk orang yang merugi. Dan yang ketiga, atau Nabi SAW beliau mengatakan, rubba shaimin hadduhu min siyamihi al-ju' wal atos. Banyak orang yang puasa namun dia hanya mendapatkan lapar dan haus. Kenapa demikian? Ya sia-sia puasanya. Boleh jadi dia melakukan maksiat sehingga gak dapat apa-apa. Dan ini kerugian yang paling besar. Seorang puasa namun bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apabila seorang dia bermaksiat kepada Allah, Allah enggak butuh puasanya. Maka Nabi SAW beringatkan, "Malam yada' qaula zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah." Siapa yang tidak meninggalkan ucapan dusta, demikian juga perbuatan maksiat yang lain, Allah tidak butuh akan puasanya. Mau dia meninggalkan makan, meninggalkan minum, Allah enggak butuh. Kenapa? Dia puasa sekedar meninggalkan makan dan minum yang haram tetap dilakukan. Inilah orang yang paling merugi. Jadi orang yang paling merugi ketika berada di bulan Ramadan. Oleh karena itu disebutkan oleh salah seorang sahabat, idza sumta falyasum sam'uka wa basaruka minal maharim. Apabila engkau puasa, maka hendaknya penglihatanmu, pendengaranmu itu ikut berpuasa dari hal yang Allah haramkan. Walisanuka minal kadib. Demikian juga lisanmu itu dijaga dari kedustaan. Orang puasa ghibah, orang puasa ngerasani tetangganya, ya. Orang puasa tapi dia dusta dalam ucapannya, maka puasanya boleh jadi sah namun tidak mendapatkan pahala. Pahalanya hilang, pahalanya sia-sia, sehingga yang dia dapatkan hanya lapar, haus, ya, hanya lapar dan haus. Maka ini orang yang merugi. Jadi 3 orang yang merugi ketika bulan Ramadan. Oleh karena itu jangan sampai banyaknya kesempatan yang Allah berikan di bulan Ramadan kita tidak bisa manfaatkan dengan sebaik-baiknya, sehingga masuk dalam doa malaikat Jibril, syaqiya abdun adraka Ramadan fansalakha minhu walam yufar lahu. Sungguh celaka seseorang bertemu dengan bulan Ramadan kemudian dia melewatinya dan belum mendapatkan ampunan. Ini orang rugi yang pertama. Yang kedua, malaikat Jibril katakan, syaqiya abdun adraka walidayhi. Sungguh celaka orang mendapati kedua orang tuanya, au ahadahuma, atau salah satu dari keduanya masih hidup, falam yudkhilahul jannah, kemudian ternyata tidak bisa menjadikan orang ini masuk ke dalam surga. Karena apa? Birrul walidain, berbakti kepada orang tua, merupakan ausatu babil jannah, pintu surga yang paling tengah. Maka selain menuntut ilmu, jalan menuju ke surga, pintu surga yang mudah bagi kita adalah birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Oleh karena itu, kok ada orang diberikan kesempatan oleh Allah, orang tuanya masih hidup, ya, namun dia enggak berbakti kepadanya, maka ini orang yang rugi. Dan Allah sering sebutkan dalam Al-Quran perintah berbakti kepada orang tua digandengkan dengan tauhid. Allah Subhanahu wa taala berfirman di antaranya, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana, dan Allah perintahkan kepada kalian, kepadamu, hendaknya kalian tidak beribadah melainkan hanya kepadanya. Wa bil walidaini ihsana, dan hendaknya kalian juga berbakti kepada kedua orang tua.
Maka ihsanan ini kalau dalam bahasa Arab namanya maf'ul mutlak litakid. Fungsinya untuk menegaskan hendaknya kalian benar-benar sungguh-sungguh berbakti kepada orang tua kalian. Dan bentuk berbakti kepada orang tua kita itu baik dengan ucapan, dengan perbuatan. Sikap kita juga demikian. Maka apabila seorang dia bisa berkata atau mengucapkan ucapan yang baik, diksinya dia pilih yang terbaik ketika ngomong dengan rekannya, ngomong dengan ustadznya, ngomong dengan atasannya, maka tatkala berbicara dengan orang tuanya harusnya dia lebih memilih ucapan yang baik, yang membahagiakan orang tuanya. Oleh karena itu Allah larang seorang dia menunjukkan ketidaksukaan kepada orang tuanya. Fala taqul lahuma uff, janganlah engkau mengucapkan kata kepada orang tua. Wala tanharhuma, dan janganlah engkau membentaknya. Wa qul lahuma qaulan karima, ucapkanlah ucapan yang baik kepada orang tua. Dan apabila seorang dia berbakti kepada orang tuanya, maka ini termasuk amalan yang paling utama. Maka Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu pernah datang menemui Nabi dan mengatakan, "Ya Rasulullah, ayul amali afdal?" Wahai Rasulullah, amalan apakah yang terbaik? Qala, Nabi katakan, as-salatu ala waktiha, salat pada waktunya. Kemudian qala qultu thumma ayyu, kemudian apalagi wahai Rasulullah? Qala birrul walidain, beliau katakan berbakti kepada orang tua. Qala qultu thumma ayyu, kemudian apalagi wahai Rasulullah? Al jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah. Maka Nabi mendahulukan birrul walidain dibandingkan jihad di jalan Allah. Maka ini menunjukkan keutamaan birrul walidain. Oleh karena itu di zaman Nabi ada salah seorang sahabat menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, fasta'dzanahu bil jihad, izin kepada beliau untuk berjihad. Maka apa kata Nabi? Nabi bertanya, ahayyun walidak, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Maka qala na'am, dia mengatakan iya. Maka Nabi katakan kepada orang ini, fa fihima fajahid, maka hendaknya kepada kedua orang tuamu engkau berjihad. Artinya berbaktilah kepada orang tuamu. Dan Nabi menggunakan istilah jihad untuk berbakti kepada orang tua, sebagaimana ketika seorang dia berjihad di jalan Allah, dia keluarkan seluruh kemampuannya, boleh jadi hartanya, iya kan, tenaganya, pikirannya untuk berjihad di jalan Allah, letihnya, capeknya. Demikian juga berbakti kepada orang tua. Kita kerahkan seluruh kemampuan kita. Kalau kita punya harta, kita berikan harta kita. Apalagi orang tua kita nggak mampu. Demikian juga tenaga kita, pikiran kita, perhatian kita. Itu sebagaimana seorang yang dia berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apabila kita menginginkan diluaskan rizki, dipanjangkan umur kita dalam kebaikan, maka hendaknya kita berbakti kepada orang tua kita. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengingatkan, man ahabba an yubsata lahu fi rizqi wa yunsa'a lahu fi athari falyasil rahimah. Siapa yang suka untuk diluaskan rizkinya, dipanjangkan umurnya, maka hendaknya dia menyambung tali kekerabatan. Dan kerabat yang paling berhak untuk kita sambung, yaitu silaturahimnya, adalah orang tua. Maka seorang muslim yang baik, seorang anak yang baik yang dia ngaji, semakin lama ngaji harusnya semakin baik kepada orang tuanya. Jadi semakin berbakti kepada orang tuanya. Maka ini seorang mukmin yang baik. Dan keridhaan Allah tergantung keridhaan orang tua. Ridha Rabbi fi ridhal walid wa suhtur Rabbi fi suhtil walid. Keridhaan Allah tergantung ridha orang tua. Demikian juga kemurkaan Allah tergantung kemurkaan orang tua. Namun apabila orang tua memerintahkan kita berbuat maksiat, maka enggak boleh. Fala tuti'huma, janganlah engkau mentaati keduanya. Tapi wasahibhuma fid dunya ma'rufa, pergaulilah keduanya di dunia dengan cara yang baik. Ini orang tua yang non muslim. Apalagi orang tua kita orang yang seorang muslim, orang yang baik, tentu kita lebih berat, tentu kita lebih wajib untuk berbakti kepada mereka. Oleh karena itu tidak heran apabila malaikat Jibril berdoa, syakiya abdun adraka walidayhi aw ahadahuma falam yudkhilahul jannah.
Sungguh celaka seseorang dia mendapati kedua orang tuanya masih hidup atau salah satu dari keduanya kemudian tidak mampu memasukkan dia ke dalam surga. Maka kaum muslimin jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh nikmat yang besar ketika Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita masih memiliki orang tua, maka kita doakan kebaikan untuk mereka. Kita berusaha berbakti kepada mereka. Jangan lupa doakan Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira dalam salat kita, dalam sujud kita. Setiap hari kita doakan orang tua kita. Kenapa? Karena jasa mereka besar, sehingga Allah katakan anishkurli wali walidayka ilayyal masir. Hendaknya engkau bersyukur kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Maka Allah ajarkan semakin besar jasa seseorang kepada kita, habis ya waktunya, semakin kita bersyukur kepadanya. Dan yang terakhir, yang ketiga, sholawat. Nabi katakan, atau beliau katakan tadi, syakiya abdun dzukirta anhu walam yusalli alaik. Sungguh celaka orang yang disebut nama wahai Muhammad dan dia tidak bersolawat kepadamu. Yaitu Nabi katakan, man shalla alayya sholatan wahidatan sallallahu alaihi asro. Siapa yang salawat sekali kepadaku, maka Allah akan salawat kepadanya 10 kali. Makna salawat Allah kepada kita, Allah akan puji kita di hadapan malaikat. Atau makna yang lain, Allah akan berikan rahmat kepada kita sehingga kita dimudahkan melakukan kebaikan dan terhindar dari keburukan. Inilah 3 orang yang merugi, yaitu yang didoakan oleh malaikat Jibril, demikian juga diaminkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jaga kita dari ketiga orang tadi dan kita termasuk orang yang beruntung. Siapa? Orang yang dia mendapatkan ampunan ketika keluar dari bulan Ramadan. Orang yang beruntung siapa? Orang yang dia berbakti kepada orang tuanya. Orang yang beruntung lagi siapa? Orang yang ketika disebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia bersalawat kepada beliau. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam kajian kita malam hari ini, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa an astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.